Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi MySQL query. Nah, fungsi ini berguna untuk mengeksekusi permintaan terhadap sebuah tabel. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya ya, di part pertama, yaitu fungsi ini menggunakan MySQL query, yaitu ada dua parameter, yaitu ini query-nya, SQL-nya, permintaan query, pengenalan hubungan, yaitu diambil dari waktu fungsi MySQL connect. Kemudian contoh fungsi MySQL query ya, contoh berikut adalah program untuk mengeksekusi dan memanggil tabel mahasiswa dari database fakultas ya. Yang pertama kita pilih database-nya apa. Di sini database-nya berupa nama fakultas. Kemudian variabel con ini diambil dari MySQL con, fungsi MySQL connect ya. Kemudian setelah kita ambil database-nya, setelah itu kita ambil tabelnya. Maka di sini perintahnya MySQL query. Nah, MySQL query dalam kurung ini select bintang from mahasiswa. Ini ngambil dari tabel mahasiswa. Nah, di sini kurang satu ya, koma scon, di koma variabel con. Ini pengenalan hubungannya. Kemudian yang kelima adalah fungsi MySQL num_row. Nah, fungsi ini digunakan untuk memperoleh jumlah baris dari suatu hasil permintaan query ya, permintaan query yang menggunakan select ya. Jadi ini untuk mengetahui berapa jumlah baris pada suatu tabel atau pada suatu perintah query. Nah, di sini fungsinya yaitu MySQL _nums_rows ya, pengenal hasilnya. Nah, pengenal hasilnya ini apa? Maksudnya diambil, pengenal ini diambil dari waktu memanggil fungsi MySQL query ya. Pengenal hasil menyatakan nilai yang diperoleh dari pemanggil fungsi MySQL query ya. Karena ini butuh query-nya, karena apa? Ini variabel ini ya, variabel waktu memanggil query. Nah, di sini tidak ada. Ini variabel waktu memanggil MySQL _query. Kemudian di sini ada fungsi MySQL affected row. Nah, fungsi ini berguna untuk memperoleh jumlah baris yang dikenai operasi insert, delete, update. Ya. Nah, ini bentuk fungsinya yaitu MySQL _affected _rows. Ya, ini sama seperti nums_row. Nah, bedanya apa? Dia dikenai operasi insert, delete, update. Ya, pengenal hubungan menyatakan nilai yang diperoleh dari fungsi MySQL connect. Ini boleh dikasih atau dikosongi dulu dalam kurung ini. Kemudian fungsi MySQL nums_field. Ya, fungsi ini berguna untuk memperoleh jumlah kolom pada suatu hasil permintaan ya. Nah, ini kolomnya yang diambil. Kalau nums_row berarti itu jumlah barisnya, kalau nums_field berarti diambil banyaknya kolom pada suatu tabel ya. Fungsinya yaitu MySQL _nums_field. Ini pengenal hasilnya. Penghasil menyatakan nilai yang diperoleh dari pemanggilan fungsi MySQL query. Nah, di sini contoh penggunaan ada satu ya. Yang pertama MySQL select DB, kemudian MySQL query, MySQL num_rows, dan MySQL num_fields. Nah, ini contoh programnya. Dia ini program untuk mengetahui berapa jumlah baris pada suatu tabel atau pada suatu query, dan berapa jumlah kolom pada suatu tabel atau pada suatu query ya. Nah, di sini awalnya kita harus koneksikan dulu ya, MySQL connect. Nah, ini ada 3 parameter
parameter. Kemudian setelah itu kalau dia tidak berhasil connect, ini tanda seru, ini tidak, maka apa, die, ini maksudnya itu keluar dari program. Ini koneksi database tidak dapat dihubungkan. Kalau berhasil, maka akan melanjutkan program selanjutnya, yaitu apa, MySQL select DB. Nah, di sini database-nya fakultas. Nah, ini scon atau variable con dari mana, waktu koneksi ke MySQL con. Nah, jika tidak ada database-nya, ini tanda seru, tidak ada variable dbvac, maka apa, diputus programnya, yaitu apa, keluar tampilan database MySQL tidak dapat dipilih. Nah, kalau berhasil, maka kerjakan yang ketiga, yaitu MySQL underscore query. Ini query-nya untuk apa, untuk memanggil tabel atau memanggil perintah query menggunakan perintah query. Nah, di sini perintahnya select bintang from mahasiswa. Seperti ini, mengambil tabel mahasiswa. Nah, dicek lagi jika tidak ada query tersebut, ya, tidak ada tanda seru variabel hasil, tidak ada di query ini, maka apa, die, keluar dari program, tampilkan permintaan gagal dilaksanakan. Nah, kemudian jika berhasil, mengerjakan perintah berikutnya, yaitu apa, MySQL underscore num underscore view. Nah, di sini mengambil variabel hasil. Dari mana variabel hasil? Dari waktu mengambil query-nya, MySQL underscore query. Kemudian ditaruh di variabel jumlah underscore kolom. Nah, kemudian kita tampilkan berapa jumlah kolomnya, maka apa, tinggal ketik echo jumlah kolom, jadi 2 ini, ya, ini variabel jumlah kolom. Nah, kemudian untuk mengetahui jumlah baris, perintahnya apa, MySQL underscore nums underscore rows. Hasilnya dari mana, variabel hasilnya dari MySQL query. Kemudian ditaruh di variabel jumlah baris. Nah, ini jumlah baris isinya berapa banyak baris yang ada pada tabel mahasiswa. Ini ditampilkan menggunakan perintah hijau, kemudian variabel jumlah baris. Kemudian yang 8, fungsi MySQL fetch row. Ya, fungsi ini menghasilkan suatu array yang berisi seluruh kolom dari suatu baris pada suatu himpunan hasil. Fungsi ini mempunyai sifat membaca baris berikutnya dalam suatu himpunan hasil. Ya, bila tidak ada baris lagi, maka fungsinya akan memberikan nilai balik berupa nilai false, 0. Nah, ini ya, ini bentuk fungsinya, yaitu MySQL underscore fetch underscore row. Ya, penghasil ini menyatakan yang tipe dari fungsi MySQL query. Ya, MySQL fetch row ini mengambil data dari tabel dari perintah query. Ini contoh dari fungsi MySQL fetch row. Ini ya, sama, mulai dari MySQL connect, kemudian setelah itu kita koneksikan dulu, kemudian kita pilih database-nya menggunakan MySQL underscore select underscore db, kemudian setelah itu apa, kita ambil tabelnya menggunakan perintah MySQL underscore query. Nah, kemudian di sini, nah ini ya, yang bawahnya adalah MySQL underscore fetch row. Ini untuk mengambil datanya. Ya, di sini variabel baris indeks yang pertama, kemudian variabel baris indeks yang ke 0, kemudian variabel baris indeks yang pertama. Setelah itu ini diambil datanya satu persatu. Setelah itu, setelah diambil datanya, jangan lupa diketik MySQL close. Ini untuk apa? Menutup database. Kemudian fungsi MySQL fetch row.